Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sri Mulyati dari semester 4 STIH Habaring Hurung Sampit. Iya. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang hukum dagang. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke materinya. Oke. Hukum dagang adalah aturan-aturan hukum yang mengatur hubungan orang yang satu dengan yang lain dalam bidang perniagaan. Hukum dagang adalah hukum perdata khusus. KUH Perdata merupakan leg generalis atau hukum umum, sedangkan KUHD merupakan leg spesialis atau hukum khusus. Dalam hubungannya dengan hal tersebut berlaku hukum khusus mengesampingkan hukum umum. Khusus untuk bidang perniagaan, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dipakai sebagai acuan. Isi KUHD berkaitan erat dengan KUH Perdata. Khususnya buku 3 bisa dikatakan KUHD adalah bagian khusus dari KUH Perdata. KUHD lahir bersamaan KUH Perdata yaitu tahun 1947 di negara Belanda. Berdasarkan asas konkordasi juga diberlakukan di Hindia Belanda. Setelah Indonesia merdeka, berdasarkan ketentuan pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, kedua kitab tersebut berlaku di Indonesia. Nah, hukum dagang di Indonesia bersumber dari yang pertama hukum tertulis yang dikodifikasikan, yaitu KUHD dan KUH Perdata. Yang kedua, hukum tertulis yang tidak dikodifikasikan, yaitu peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur tentang hal-hal yang berhubungan dengan perdagangan, misalnya Undang-Undang Hak Cipta. Materi selanjutnya yaitu tentang bentuk-bentuk perusahaan. Dalam suatu usaha swasta, modal usahanya dimiliki seluruhnya atau sebagian besar oleh pihak swasta. Usaha swasta ini dilihat dari besar kecilnya skala usaha terdiri dari usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar. Usaha swasta jumlahnya paling banyak jika dibandingkan dengan usaha negara atau usaha koperasi. Oleh karena itu, peran cukup besar dalam perekonomian nasional. Usaha swasta dapat dibagi ke dalam beberapa bentuk usaha atau organisasi perusahaan, yaitu yang pertama perusahaan perseroan atau usaha dagang. Untuk pengaturannya sendiri, belum terdapat pengaturan yang resmi dalam suatu perundang-undangan khusus tentang usaha dagang. Namun dalam praktek keberadaannya diakui masyarakat. Berbagai perundang-undangan di bidang perpajakan, perizinan, dan lain-lain juga menyebutkan adanya bentuk usaha tersebut, walaupun tidak mengatur secara terperinci. Yang kedua, persekutuan perdata. Persekutuan perdata ini diatur dalam pasal 1618 sampai dengan 1652 KUH Perdata. Yang kedua yaitu persekutuan firma atau FA. FA diatur dalam KUHD pasal 16 sampai 35 KUHD. Di samping itu terdapat pula beberapa ketentuan yang relevan di dalam KUH Perdata, antara lain ketentuan tentang persekutuan perdata dan perikatan. Yang keempat, persekutuan komoditer atau CV. CV secara khusus diatur dalam pasal 19 sampai 21 KUHD. Sama halnya juga dengan FA, di samping ketentuan khusus tersebut berlaku ketentuan umum yang terdapat dalam KUH Perdata, yaitu tentang persekutuan perdata dan perikatan. Yang kelima yang terakhir yaitu perseroan terbatas atau PT. PT diatur dalam KUHD dalam pasal 36 sampai dengan 56. Pengaturan ini tentunya tidak cukup menampung berbagai aspek PT yang sudah demikian berkembang akibat perkembangan perekonomian dan dunia usaha. Dan kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu tentang perusahaan negara. Perusahaan negara yang sering juga disebut dengan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN adalah perusahaan yang dimiliki secara mutlak ataupun sebagian besar oleh negara. Untuk pengaturan BUMN sendiri di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang bentuk-bentuk usaha negara.
Pengaturan lebih lanjut terdapat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1998. Di dalam undang-undang tersebut ditentukan 3 bentuk usaha negara, yaitu yang pertama perusahaan perjan, yang kedua perusahaan umum, dan yang ketiga perusahaan perseroan. Nah, itu tadi materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah pengucapan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye-bye.